Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, hari ini saya akan membahas mengenai hospitalisasi dan traumatic care pada anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep atau perspektif keperawatan anak, di mana filosofi dari keperawatan anak salah satunya adalah bagaimana menangani hospitalisasi dan traumatic care. Masih ingat apa hospitalisasi dan traumatic care? Nah, mari kita pelajari dua hal tersebut. Oke, yang pertama kita belajar hospitalisasi pada anak. Sudah tahu ya, hospital itu berarti rumah sakit. Kalau hospitalisasi berarti proses yang terjadi pada saat anak di rumah sakit untuk bahasa sederhananya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan bahas mengenai apa itu pengertian hospitalisasi, kemudian stresor umum pada hospitalisasi, reaksi anak terhadap hospitalisasi sesuai usia perkembangannya, kemudian manajemen asuhan keperawatan anak yang mengalami hospitalisasi, yang kelima pengertian traumatic care dan prinsip-prinsip traumatic care. Oke, langsung saja ke hospitalisasi. Apakah yang dimaksud dengan hospitalisasi? Hospitalisasi adalah suatu proses karena suatu alasan, entah itu karena sakit atau kecelakaan, yang terencana ataupun darurat, yang sudah di-planning, sudah direncanakan, ataupun terjadi secara darurat, mendadak, yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, kemudian menjalani terapi dan perawatan sampai dipulangkan kembali di rumah. Nah, jadi yang namanya hospitalisasi berarti proses anak tersebut dirawat di rumah sakit karena alasan yang terencana maupun darurat. Nah, namanya anak-anak, jangankan anak-anak ya, orang dewasa pun juga pasti akan mengalami yang namanya perasaan cemas, takut, apalagi anak-anak. Jadi perasaan yang sering muncul pada proses hospitalisasi ini pada anak yaitu anak bisa mengalami kecemasan, kemudian marah, sedih, takut, dan rasa bersalah. Biasanya ini dialami pada anak prasekolah. Jadi anak prasekolah itu menganggap kalau sakit adalah suatu manifestasi dari perbuatannya. Kalau misalnya dia sakit karena makan es misalnya, minum es misalnya, itu akan menimbulkan rasa bersalah pada dirinya. Kemudian, bila anak stres, orang tua juga akan stres. Kalau orang tua stres, maka bisa meningkatkan stres anak. Jadi, stres kedua-duanya akan semakin meningkat. Jadi, kalau anaknya stres, orang tuanya ikut stres. Kalau orang tua ikut stres, tidak akan bisa menenangkan anak, anak akan semakin stres. Nah, saat anak dirawat di rumah sakit, kenapa anak bisa mengalami stres? Karena yang pertama adalah ketika dirawat di rumah sakit, anak pasti akan berpisah dengan keluarga. Makanya kemarin kita bahas juga yang namanya keperawatan anak itu tidak akan terpisah dari keluarga atau FCC. Karena ini merupakan suatu stresor atau alasan kenapa anak itu menjadi takut, menjadi stres saat dirawat di rumah sakit. Kemudian selain berpisah dengan keluarga, anak pun juga berpisah dengan teman bermain, apalagi kalau sudah anak sekolah, prasekolah aja udah punya ya sekarang di PAUD. Anak sekolah, anak remaja ini pasti sudah memiliki komunitas atau teman sebaya. Nah, inilah yang membuat dia stres karena harus berpisah, harus tidur, biasanya mainan, ini harus terus tidur di rumah sakit. Ini yang menimbulkan stres, takut, dan bosan. Nah, rasa-rasa inilah yang menimbulkan stres pada anak. Nah, stresor umum pada anak pada saat hospitalisasi tadi yang pertama adalah perpisahan, yaitu berpisah dengan keluarga maupun dengan teman sebaya, teman grupnya, PR grupnya. Biasanya bisa main, ini hanya tidur-tiduran di rumah sakit. Biasanya ditungguin adiknya, main sama kakaknya, main sama ayah ibu, biasanya harus berpisah dan ditunggu oleh ibu misalnya di rumah sakit.
Kemudian perubahan gambaran diri. Nah, pasti kalau sakit itu kan rasa percaya dirinya jadi menurun ya. Apalagi kalau sakitnya itu berhubungan dengan perubahan fisik. Misalnya, kalau sakit kanker ya, pasti terjadi kerontokan rambut, kemudian kulitnya hiperpigmentasi, kemudian kalau dia sakitnya karena kecelakaan bisa jadi fraktur, kemudian jalannya jadi tidak seperti dulu, kemudian ada bekas luka. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan gambaran diri. Kemudian kehilangan kendali. Nah, biasanya dia bisa mengontrol, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, tapi karena sakit, karena di rumah sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring, jadi dia kehilangan kendali. Kemudian stresornya juga karena rasa nyeri dan rasa takut. Nah, biasanya anak-anak itu punya imajinasi. Nanti di rumah sakit ada ini, ruangan gelap nanti ada monster, ada apa, itu imajinasi anak ya. Kemudian rasa nyeri itu sendiri bisa dari penyakitnya ataupun dari prosedur invasif. Nah, kita tahu kan di rumah sakit banyak prosedur invasif mulai dari infus, kemudian injeksi, kemudian pemeriksaan apalagi yang membuat anak-anak itu merasa nyeri. Itu tadi stresornya, kemudian faktor-faktor yang mengaruhi hospitalisasi adalah yang pertama fantasi. Nah, jadi kan anak itu fantasinya sudah mulai berkembang ya, apalagi anak prasekolah ya. Apapun bisa jadi mainan, misalnya kotak bisa jadi mobil-mobilan, apa bisa jadi pesawat gitu ya, fantasinya sudah muncul. Nah, pada saat anak sakit, itu fantasi tentang kegelapannya muncul. Nah, kenapa ini jadi faktor? Karena semakin dia berfantasi yang buruk, maka dia akan semakin stres. Nah, fantasi apa saja yang terjadi pada anak? Misalnya tentang kegelapan, kemudian pembunuhan, binatang buas, yang diawali dengan suara asing. Karena kan di rumah sakit akan mendengar banyak-banyak suara yang tidak familiar, unfamiliar atau suara asing. Kemudian yang kedua, berpisah dengan orang tua dan teman sebaya. Nah, kalau dia benar-benar terpisah, misalnya ayahnya nggak pernah bisa jenguk, temannya nggak bisa jenguk, nah ini benar-benar menjadi faktor yang membuat dia stres saat mengalami hospitalisasi. Kemudian prosedur yang menyakitkan, takut akan cacat dan kematian. Jadi anak-anak itu sudah mulai berpikir, kalau prosedur ini jangan-jangan membuat saya cacat, jangan-jangan bisa membuat saya mati. Nah, ini udah mulai terbentuk pemikiran-pemikiran seperti itu, makanya kita perawat harus menjelaskan ke anak ya. Kemudian nyeri dan komplikasi akibat pembedahan atau penyakit. Nah, ini tadi rasa nyeri entah itu karena sakitnya sendiri atau karena prosedur invasif, dan gangguan kontak sosial. Nah, ini misalnya kalau tidak boleh berkunjung, misalnya pasien isolasi, tidak boleh dikunjungi siapapun. Nah, ini akan semakin memperbesar stres anak pada saat hospitalisasi. Kemudian, reaksi anak terhadap hospitalisasi, reaksi yang bersifat individu, biasanya dipengaruhi oleh tingkat perkembangan usia. Nah, semakin besar, dia akan semakin menurun ya tingkat stresnya dan takutnya. Kemudian pengalaman sebelumnya. Nah, anak yang sudah dirawat kedua, 3 kali sama yang pertama itu beda reaksinya. Yang pertama pasti lebih strength ya, lebih takut, lebih stres. Kemudian support system dalam keluarga, apapun kondisi, apapun keadaan, entah itu di rumah sakit ataupun di masyarakatnya, namanya support system itu sangat penting, sangat berpengaruh. Kalau support systemnya bagus dalam keluarga, maka stres anak bisa menurun. Kalau kurang, stres anak bisa meningkat. Kemudian keterampilan coping, nah ini kembali lagi ke individu anak sendiri. Bisa nggak dia mengatasi stresnya? Dan yang kelima, berat ringannya penyakit. Nah, bayangkan saja kalau hanya penyakit demam biasa misalnya dengan kanker, tentunya sangat berbeda reaksinya. Kemudian bagaimana sih reaksi anak terhadap hospitalisasi sesuai usia? Nah, jadi mulai dari 5 tahap perkembangan, mulai dari bayi sampai masa remaja, itu reaksi terhadap hospitalisasinya berbeda-beda. Bayi itu bagaimana
reaksinya, nanti toddler beda sendiri, prasekolah, kemudian usia sekolah dan usia remaja. Kita ingat kembali untuk perkembangannya pada saat bayi itu umur 0 sampai 12 bulan, toddler 1 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun, usia sekolah 6 atau 7 sampai 12 tahun, dan masa remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, bagaimana reaksi bayi? Ya, namanya bayi ya, dia tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring dan menangis. Jadi reaksi bayi terhadap hospitalisasi biasanya menangis, kemudian marah, dan melakukan banyak gerakan terhadap sikap dari stranger, dari orang asing. Jadi ini disebut stranger anxiety, kecemasan karena melihat orang asing, terutama pada anak yang usia 6 bulan ke atas ya. Dia sudah mulai mengerti siapa orang asing, siapa keluarganya. Jadi kalau ada orang asing mendekat, dia langsung melakukan reaksi. Marahnya bagaimana? Marahnya dengan melakukan banyak gerakan ya. Karena dia nggak bisa apa-apa, gigit juga belum bisa ya. Dia hanya banyak gerakan, nangis, sampai akhirnya tangisnya melengking kalau saat dia merasakan sakit, terus akhirnya dia kelelahan ya. Kemudian reaksi toddler terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap protes, kemudian yang kedua tahap putus asa, dan yang ketiga ini tahap denial. Untuk tahap protes, anak itu akan menangis kuat. Nanti bisa Anda lihat ya saat praktek di rumah sakit. Lihat anak umur 1-3 tahun. Kalau dia baru pertama masuk dan mengalami hospitalisasi, reaksi pertama adalah menangis kuat, menjerit, memanggil ibunya, dan menunjukkan tingkah laku agresif. Nah, ini karena anak toddler itu sudah punya kekuatan, dia udah bisa menggigit, menendang, memukul, apapun dia lakukan untuk melepaskan istilahnya intervensi atau implikasi dari tindakan perawat tersebut. Misalnya dia harus di-restrain dengan dipegang, maka dia akan berusaha untuk memukul, menendang agar orang tersebut tidak memegangnya lagi. Misalnya dia akan disuntik, bagaimana usahanya agar tidak disuntik. Itu reaksi dari toddler. Kemudian fase putus asa. Fase putus asa ini anak sudah mulai tangisnya berkurang, tapi masih tegang, kemudian tidak aktif, udah nggak menendang, tidak memukul lagi, kurang minat terhadap bermain, tidak nafsu makan, menarik diri, sedih, apatis, dan tidak mau berkomunikasi, bahkan sampai regresi ya. Jadi dia akan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya anak yang biasanya nggak ngompol, dia jadi ngompol. Kemudian yang ketiga fase denial, ini sudah mulai menerima, anak-anak sudah mulai menerima, udah menangis kuat, terus tangis berkurang, akhirnya depresi, apatis, sedih, akhirnya dia menerima perpisahan. Mulai tertarik dengan yang ada di sekitarnya dan membina hubungan dangkal dengan orang lain. Nah, jadi pokoknya dia main-main gitu aja ya sama orang yang di sekitarnya, sudah nggak apatis lagi, sudah mulai terlihat senang. Selanjutnya, untuk reaksi prasekolah, ini biasanya menolak makan. Nah, ini yang susah ya. Udah sakit, nggak mau makan, dan langsung gerakan tutup mulut ya. Udah nggak mau buka mulut sama sekali kalau dia sudah mengalami stres. Kemudian menolak perawatan. Apapun yang dilakukan perawat tidak mau. Diperiksa nggak mau, disuntik nggak mau, dikasih terapi nggak mau, semuanya akan dia tolak. Kemudian, makanya ini butuh yang namanya pendekatan ya. Bisa Anda flashback lagi tentang komunikasi kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana komunikasi kita ke anak prasekolah ini biar stresnya itu sudah mulai berkurang dan mau menerima kita. Sering bertanya anak-anak prasekolah itu, jangankan anak yang sakit ya, tapi di usia prasekolah itu memang banyak bertanya, apapun ditanyakan ini pada anak prasekolah. Kemudian tidak kooperatif dengan tenaga kesehatan, ya ini sama dengan menolak perawatan. Susah sekali untuk diajak komunikasi, diajak kooperatif dengan petugas kesehatan, dan menangis perlahan. Nah, dia menangisnya nggak jerit-jerit kayak toddler ya, tapi imbik-imbik gitu ya, nangisnya itu terisak-isak, menangis perlahan.
Selanjutnya reaksi usia sekolah. Jadi anak pada usia sekolah ini akan kehilangan kontrol karena dirawat di rumah sakit. Kemudian anak menjadi cemas, perasaan takut mati, kelemahan fisik, dan kehilangan kelompok sosial. Nah, ini karena usia sekolah sudah memiliki teman sebaya, sudah punya geng. Nah, ini dia akan kehilangan kelompok sosialnya yang biasanya nongkrong-nongkrong, main di mana karena sakit dia tidak bisa apa-apa, hanya di kamar. Kemudian kelemahan fisik juga, perasaan takut mati. Nah, anak-anak usia ini sudah mulai berpikir kalau sakit jangan-jangan nanti mati gitu ya. Selanjutnya reaksi masa remaja usia 12-18 tahun ini anaknya tidak kooperatif juga dengan petugas, kemudian menolak perawatan atau tindakan, menarik diri, bertanya-tanya, dan menolak kehadiran orang lain. Nah, ini yang membedakan adalah remaja itu lebih sensitif. Jadi dia tidak akan berbicara kalau misalnya ada orang lain. Dia tidak mau jujur kalau tidak dekat dengan tenaga kesehatan tersebut. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada remaja agar remaja tersebut mau menceritakan masalahnya. Selanjutnya, lalu bagaimana upaya kita untuk meminimalisir atau meminimalisasi dampak dari hospitalisasi? Nah, jadi untuk mengurangi dampak tersebut, hendaknya kita mempersiapkan anak sebelum hospitalisasi. Nah, sebelum anak masuk rumah sakit, kita siapkan dulu orang tua dan anaknya. Misalnya, orang tua diberi edukasi bagaimana nanti perawatan anak, kemudian apa yang diperlukan, apa saja kiranya yang harus disiapkan. Misalnya anak suka barang-barang tertentu bisa dibawakan ke rumah sakit untuk mengurangi stresnya. Misalnya nggak bisa tidur karena nggak ada ini, bisa dibawakan. Yang penting bersih. Kemudian bermain di rumah sakit. Nah, ini gabungan dari materi kemarin ya. Jadi biar anak itu tidak stres, tidak takut, tidak bosan saat di rumah sakit, kita sebagai perawat akan lebih baik memberikan terapi bermain. Terapi bermain disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan permainannya. Kemudian memperbanyak kunjungan orang tua, saudara, teman-teman, dan orang terdekat. Nah, apalagi kalau dia adalah remaja, dia akan senang sekali kalau dikunjungi oleh teman sebayanya, dikunjungi gengnya ya. Kemudian membawa benda favorit dari rumah. Nah, ini boleh membawa benda-benda favorit dari rumah, yang penting bersih. Misalnya kan ada itu anak yang nggak bisa tidur kalau tidak dengan bantal kesayangannya, tidak dengan guling kesayangannya, ini bisa dibawa. Atau kalau anak laki-laki paling mainan, nah mainan kesayangannya bisa dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, bagaimana manajemen asuhan keperawatan anak dengan hospitalisasi? Nah, ini juga tergantung dari tahap perkembangannya. Yang pertama usia balita, jadi kita kelompokkan langsung usia balita, itu manajemennya adalah roaming in. Jadi, anak dan ibu diletakkan pada satu ruangan. Kemudian kalau menangani bayi, kita lebih banyak menyanyi dan berbicara dengan bayi ya, karena ini bayi nggak ada salahnya ya kita ajak ngomong meskipun dia belum bisa memberikan jawaban. Sama kayak orang tua ke bayi ya, mereka kan suka mengajak bicara anaknya meskipun anaknya mungkin hanya membalas dengan senyuman dan kata-kata yang tidak jelas. Tapi ini juga bisa diterapkan pada saat merawat bayi. Meskipun bayi itu tidak mengerti, tapi dia akan merasakan sentuhan dan keikhlasan dari perawat yang menanganinya. Jadi tetap diajak berbicara, disentuh, kemudian digendong, terus berinteraksi, bantu kunjungan saudara kandung, dapatkan mainan favorit anak, dan biarkan mainan yang membuat nyaman. Nah, jadi misalnya ini anak-anak sudah mulai anak sekolah, anak prasekolah, bisa diberikan mainan favorit, yang penting dia nyaman. Kemudian usia prasekolah, ini manajemen askepnya adalah anjurkan orang tua untuk merencanakan kunjungan dengan anak. Kemudian izinkan anak memilih batasan yang dapat diterima. Nah, jadi apa sih maunya dia, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Ini batasan untuk anaknya.
kepada petugas, kemudian batasi aturan dan dorongan pada perilaku, berikan cara-cara anak dapat membantu pengobatan, dan puji kerjasama anak. Nah, jangan pelit-pelit memberikan pujian. Kalau anak bisa berkompromi, anak bisa kooperatif dengan kita, bisa membantu pengobatan, kita beri pujian kepada anak tersebut. Tapi jangan terus memberikan punishment ya ketika anak tersebut tidak mau. Tetap kita pujuk, kita melakukan pendekatan. Untuk anak sekolah, karena anak sekolah itu banyak tanya, kita sebelum melakukan tindakan harus menjelaskan prosedur secara rinci. Misalnya mau ambil darah, nah nanti kita jelaskan, Dek, nanti ambil darahnya begini, begini. Nanti kalau sakit ditahan dulu, kemudian bisa mengalihkan dengan melihat apa misalnya bermain atau melihat TV misalnya. Kemudian monitor perilaku untuk menentukan kebutuhan emosi. Nah, sebenarnya seperti apa sih perilaku dia saat marah? Terus bagaimana sih biar dia itu tidak marah? Nah, ini dimonitor. Kemudian izinkan anak memilih berpartisipasi dan menjaga privasi. Nah, biasanya anak sekolah sudah mulai malu kalau memang tidak mau dibuka semua ya. Tidak mau dibukakan ya biar dia buka sendiri sebatas yang dia mau. Ikuti keinginan anak tentang keberadaan orang tua. Nah, jadi kalau misalnya anaknya ingin orang tuanya di situ saat pemeriksaan, saat tindakan, bisa melibatkan orang tua. Beri waktu untuk diskusi dan anjurkan kunjungan teman sebaya. Nah, anak sekolah juga suka kalau dia dikunjungi teman sebayanya. Selanjutnya, manajemen ASKAP anak dengan hospitalisasi pada masa remaja. Nah, ini karena remaja itu lebih kompleks, semuanya sudah mulai berkembang dan remaja itu sudah mulai berpikir dewasa. Kita perlu menjelaskan kepada orang tua bahwa anak itu butuh mandiri. Yang namanya remaja ya jangan apa-apa orang tua ya. Kalau misalnya butuh aja nanti bisa dibantu orang tua. Tapi selebihnya silahkan anak dibiasakan untuk mandiri sebisa mungkin yang dia lakukan. Kemudian fasilitasi perencanaan aktivitas teman sebaya. Nah, misalnya nanti biar anak tidak bosan di rumah sakit, tidak stres, bisa meminta orang tua untuk temannya didatangkan. Kemudian nanti mau apa difasilitasi, mau ngobrol, diskusi, atau mau bermain apa bersama di tempat tidur. Nah, ini didiskusikan dan kita bisa fasilitasi teman sebaya tersebut. Kemudian monitor perilaku anak bila ingin bicara. Nah, kalau misalnya anaknya malu-malu, kita bisa lihat tingkah lakunya. Oh, kalau anak seperti ini berarti dia mau berbicara sesuatu. Kemudian berikan penyuluhan tentang prosedur. Nah, ini sama ya. Jadi prosedur apapun kita jelaskan dulu ke anak tersebut, biar anaknya tidak kaget, kemudian tahu, oh dia nanti akan dilakukan seperti ini loh. Dia akan menerima perlakuan seperti ini loh, ini harus dijelaskan. Kemudian beri privasi atas tiap prosedur tindakan. Nah, usia sekolah aja butuh privasi, apalagi remaja. Privasi sangat penting untuk anak-anak di usia ini. Dan berikan permainan dan aktivitas lain. Nah, kita bisa memberikan permainan yang cocok untuk remaja. Misalnya remaja itu suka diskusi atau remaja itu suka permainan yang lain. Kalau misalnya terpaksa ya pakainya gadget nggak apa-apa ya, tapi sebatas hanya sebentar untuk mengalihkan atau mengurangi stresnya. Demikian tentang hospitalisasi. Jika ada yang ditanyakan bisa chat di forum diskusi atau bisa langsung bertanya ke saya kalau ada yang ditanyakan mengenai hospitalisasi. Saya akan melanjutkan teori selanjutnya yaitu traumatic care. Kemarin sudah disinggung. Traumatic care berarti perawatan dengan mengurangi atau kalau bisa menghilangkan trauma. Oke, apa itu traumatic care? Jadi traumatic care adalah penyediaan asuhan terapeutik dalam lingkungan oleh personel dengan melalui penggunaan intervensi yang menghilangkan. Kalau mungkin ya, memang ini sulit. Menghilangkan rasa sakit itu sulit. Tapi paling tidak
kita memperkecil atau meminimalkan distres psikologis dan fisik yang dialami anak dan keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi intinya bagaimana kita memberikan asuhan terapeutik, asuhan untuk menyembuhkan klien dengan menghilangkan atau memperkecil distres psikologis dan fisik yang dialami anak dan keluarga dalam pemberian pelayanan kesehatan. Atau istilah sederhananya tadi adalah perawatan yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Di trauma tadi ada trauma fisik dan psikologis. Apa sih stresor fisik pada anak? Stresor fisiknya yang pertama adalah keterbatasan bergerak. Nah, jadi anak kalau sakit itu pergerakannya terbatas, aktivitasnya terbatas. Misalnya dia harus mengalami restraint, harus dipasang restraint atau pengikatan. Ya, ini misalnya anaknya kurang kooperatif harus diikat, ya terpaksa harus di restraint. Kemudian ada juga keterbatasan karena harus bed rest. Keterbatasan karena badannya lemes, badannya lemah, jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Kemudian sensornya juga bisa nyeri dan ketidaknyamanan. Apa saja? Bisa dari injeksi, kemudian pengambilan pena, ada karena intubasi, kemudian ada karena suction. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan nyeri dan tidak nyaman. Kemudian perubahan pakaian, karena adanya pemeriksaan rektal misalnya, kemudian penyakitnya sendiri, dan juga berbagai treatment atau pengobatan yang harus dia terima. Kemudian stresornya apalagi? Bisa jadi dari ketidakmampuan dia untuk makan dan minum sesuai keinginan. Nah, biasanya kan anak-anak itu suka makan jajan, suka minum soft drink misalnya, suka minum ini, jus, minum jelly, tapi pada saat sakit dia dibatasi, dia tidak boleh makan dan minum sembarangan. Kemudian perubahan dalam eliminasi. Nah, jadi karena bed rest itu menyebabkan anak mengalami konstipasi. Jadi dia tidak bisa BAB secara rutin setiap hari. Apalagi kalau dia tidak bisa BAK, harus dipasang kateter ya. Ini merupakan stresor tersendiri. Dan yang sering dialami anak juga perubahan tidur. Nah, karena rumah sakit kan rame, terus suasananya yang tidak enak, bau-bau yang asing, terus orang-orang asing ini bisa menyebabkan gangguan tidur pada anak. Sementara untuk stresor psikologis, yang pertama adalah muncul karena perpisahan dengan keluarga. Tadi berpisah dengan orang tua, saudara, atau berpisah dengan teman. Kemudian kurangnya privasi, namanya di rumah sakit, apalagi satu ruangan banyak orang, nah ini anak kehilangan privasi. Kemudian ketidakmampuan dalam berbicara, misalnya dia dipasang intubasi, dia penurunan kesadaran dipasang intubasi, ini tidak bisa berkomunikasi. Kemudian ketidakadekuatan, pengertian dan pengetahuan tentang situasi, serta berat ringannya penyakit. Ini bisa menyebabkan stresor psikologis. Selain hal-hal tersebut, di rumah sakit juga ada yang namanya stresor lingkungan. Dari mana saja stresor lingkungan? Bisa dari suara yang asing, unfamiliar surrounding ya, suara yang asing dari mulai suara-suara orang, kemudian bisa jadi sekelilingnya tampak gimana gitu ya suasananya. Kemudian suara yang asing bisa dari keributan, monitor, kemudian telepon, suara suction, komputer, suara manusia, suara orang-orang yang sedang tertawa, menangis, batuk, dan sebagainya.
Kemudian dari stresor dari orang asing. Nah, jadi lingkungan asing, suara asing, dan orang asing. Orang asing banyak sekali nanti yang akan masuk, misalnya pasien itu sendiri, kemudian tenaga kesehatan, ada yang mengunjungi. Nah, itu semuanya adalah stresor lingkungan. Maka kita harus menerapkan yang namanya traumatic care agar stresor tersebut bisa berkurang dan sakit yang dialami itu bisa diminimalkan. Nah, bagaimana prinsip dari traumatic care? Yang pertama, cegah atau minimalkan dampak perpisahan. Nah, kalau bisa jangan dipisahkan orang tua dan anak. Tingkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Nah, kemarin kita bahas mengenai empowering ya. Bagaimana dukungan orang tua bisa meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak, cegah dan minimalkan cedera secara fisik dan psikologis, dan modifikasi lingkungan. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana mencegah atau meminimalkan perpisahan dengan menerapkan family center care. Nah, kita terapkan FCC dan primary care. FCC kan sudah dijelaskan kemarin ya. Nah, yang kedua dengan primary care ini contohnya adalah melibatkan kelompok perawat yang sama dan asistennya pada perawatan anak. Jadi tidak ganti-ganti. Anak ini yang merawat ini terus, timnya ini, perawatnya ini, asistennya ini, tidak berganti-ganti. Sehingga anak tersebut sudah dekat dengan petugas yang merawat. Kemudian meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Nah, ini bagaimana caranya? Kita beri edukasi agar orang tua itu bisa mengawasi perawatan anak, kemudian bisa menghilangkan takut dan ketidaktahuan. Yang kemarin kita sudah bahas, kita berikan edukasi tentang penyakitnya, tentang cara perawatannya. Nanti kalau anaknya mengalami ini apa usahanya, ini semua kita jelaskan. Kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan pengendalian diri. Nah, ini maksudnya adalah membiarkan orang tua berpartisipasi dalam perawatan anak dan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang kondisi anak serta kesehatannya. Kita beri edukasi mengenai kondisi saat ini, mengenai penyakit anak, dan sampai di mana perkembangan penyakitnya. Kemudian mencegah atau meminimalkan stresor fisik, yaitu menghindari atau meminimalkan prosedur yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, jadi sebisa mungkin kita mengurangi prosedur yang bisa menimbulkan nyeri pada anak. Misalnya pada saat infus atau saat injeksi, kita gunakan jarum dengan ukuran kecil. Melakukan injeksi IM di paha, minimalkan di pantat. Kemudian menggunakan jeli silokain 2% ke dalam uretra sebelum pemasangan kateter. Nah, biasanya kalau sebelum memasang kateter, kita berikan jeli dulu untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian apalagi untuk mengurangi nyeri, bisa mencegah atau menghindari beberapa jenis distres fisik. Misalnya, penggunaan restrain bisa digantikan dengan therapeutic hugging ya. Jadi daripada anak itu pernah lihat ya anak yang mau dilakukan pengambilan darah dicekal bapaknya, ibunya, petugasnya. Nah, ini lebih menyakitkan. Kita bisa lakukan teknik lain dan sudah ada penelitiannya tentang therapeutic hugging. Jadi anaknya dipeluk, sambil dipeluk itu anaknya diambil darahnya atau dilakukan intervensi atau dilakukan treatment. Nah, ini lebih mengurangi stres pada anak daripada harus dicekal kemudian sampai nangis-nangis, sampai capek, sampai bahkan BAK ya di tempat itu ya. Kemudian penggunaan parfum ruangan. Jadi ruangan itu biar baunya nggak obat atau bau yang nggak enak, itu bisa dikasih parfum dan mengatur jadwal perawatan serta modifikasi lingkungan fisik. Bagaimana cara modifikasi lingkungan fisik? Ya, salah satunya adalah dengan tembok yang berwarna-warni atau baju perawat yang lucu-lucu. Nah, ini contoh dari therapeutic hugging, bisa dari depan atau dari belakang saat memeluk anak. Nah,
Cara ini lebih efektif daripada harus ditali, kemudian harus dicekal tadi ya pada saat prosedur. Selanjutnya, mencegah atau meminimalkan stresor fisik dengan mengontrol nyeri. Nah, untuk mengontrol nyeri, kita bisa pakai non-farmakologi dan farmakologi. Yang non-farmakologi apa saja? Bisa distraksi dan relaksasi. Bisa kita ajak bermain, kita ajak nonton TV, nonton game, ini merupakan non-farmakologi. Dan bisa dengan farmakologi, dengan obat analgetik, dan penggunaan jarum dengan ukuran kecil. Nah, ini misalnya ukuran-ukuran jarum kita sesuaikan dengan usia anak. Ini contoh dari venoskop transiluminator showing veins direction of travel. Jadi ini untuk melihat vena agar infus itu lebih cepat dan lebih tepat dengan menggunakan venoskop. Ini kan lebih terlihat ya, jadi perawat tidak tusuk-tusuk nggak kena gitu, tapi langsung oh ini loh ada venanya kelihatan, langsung ditusuk venanya sehingga jadi dalam sekali tusuk sudah terpasang infusnya. Nah ini infus IV dengan ultradesing sudah pernah lihat yang seperti ini. Nah itu tadi mencegah atau mengurangi nyeri. Kemudian modifikasi lingkungan dengan ikon fisik yang bernuansa cerah, ceria, aman, nyaman. Bagi lingkungan anak, sehingga anak selalu berkembang dan merasa nyaman di lingkungannya. Nah ini contohnya, tempatnya dibikin warna-warni, bajunya warna-warni, dan stetoskop atau alat-alatnya dibikin yang menarik. Oke, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya. Nanti langsung bisa mengerjakan kuisnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Saya akhiri, ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.